Bayangkan, kamu menertawakan seseorang. Lalu beberapa menit kemudian, kamu menjerit memohon ampun saat air mulai menelan rumahmu, keluargamu, dan semuanya karena satu kesalahan: menghina makhluk yang bukan manusia. Legenda ini tidak pernah benar-benar diceritakan secara utuh, karena yang tersembunyi di dalamnya bukan hanya kisah, tapi kutukan. Dan di balik rawa pening, ada satu nama yang seharusnya tidak pernah dilupakan: Baru Klinting. Di sebuah wilayah tua di Jawa Tengah, jauh sebelum jalan-jalan ramai dilalui manusia, jauh sebelum lampu menerangi malam, berdirilah sebuah desa yang subur, tenang, dan tampak damai dari luar. Desa itu dikelilingi sawah hijau, pepohonan besar, sungai kecil yang mengalir jernih, dan bukit-bukit yang selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi. Dari kejauhan, tempat itu terlihat seperti tempat yang diberkahi. Tanahnya mudah ditanami, airnya tidak pernah kering, hasil panen selalu melimpah. Orang-orangnya hidup cukup, bahkan bisa dibilang makmur. Namun, terkadang, tempat yang terlihat damai dari luar menyimpan kegelapan yang tidak terlihat oleh mata. Di balik rumah-rumah bambu, di balik suara lesung, di balik tawa warga yang terdengar setiap sore, ada satu nama yang selalu dibisikkan dengan nada takut, jijik, dan benci. Nama itu adalah Baru Klinting. Ia bukan anak seperti anak-anak lain. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Kulitnya tampak berbeda, seolah ada bekas luka dan sisik halus yang menempel di beberapa bagian tubuhnya. Tatapannya sering kosong, tetapi dalam. Sangat dalam. Seolah di balik matanya ada rahasia besar yang bahkan dirinya sendiri belum benar-benar pahami. Sejak kecil, Baru Klinting tidak pernah tahu rasanya disambut dengan pelukan. Tidak pernah tahu rasanya dipanggil dengan penuh kasih. Tidak pernah tahu bagaimana rasanya duduk makan bersama keluarga, bercanda di depan tungku, atau tertidur dengan rasa aman. Yang ia tahu hanyalah tatapan curiga. Yang ia tahu hanyalah bisikan orang-orang. Jangan dekat-dekat dengannya. Anak itu aneh. Dia membawa sial. Lihat kulitnya. Itu bukan manusia biasa. Setiap kali Baru Klinting berjalan melewati jalan desa, orang-orang menutup pintu. Ibu-ibu menarik anak mereka masuk ke rumah. Para lelaki menatapnya dengan tajam. Anak-anak kecil yang tidak mengerti apa-apa ikut menirukan kebencian orang dewasa. Mereka melempar batu kecil ke arahnya. Mereka tertawa saat ia jatuh. Mereka berteriak, "Pergi, kau bukan bagian dari desa ini." Baru Klinting tidak membalas. Ia hanya menunduk. Sebab sejak kecil, ia belajar satu hal yang sangat menyakitkan. Semakin ia membela diri, semakin keras dunia memukulnya. Malam-malamnya ia habiskan di pinggir desa. Kadang di bawah pohon besar, kadang di dekat batu besar yang dingin. Kadang di tepi hutan mendengarkan suara jangkrik, burung malam, dan angin yang berdesir pelan di antara daun. Di saat anak-anak lain tidur di dalam rumah, ditemani hangatnya keluarga, Baru Klinting tidur sendirian di tanah yang lembab. Ketika hujan turun, ia menggigil. Ketika lapar datang, ia menahan perutnya dengan kedua tangan. Ketika rasa takut muncul, ia hanya menatap langit dan bertanya dalam hati, "Apakah aku memang tidak pantas hidup di antara manusia?" Pertanyaan itu tidak punya jawaban. Yang datang hanyalah sunyi. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh warga desa itu. Baru Klinting bukan anak biasa. Di dalam dirinya mengalir darah yang tidak sepenuhnya manusia. Ada kekuatan tua, kekuatan yang berasal dari dunia yang tidak dipahami manusia desa. Ada sesuatu yang besar, terhindi, dan tertidur di dalam tubuh kecilnya. Tetapi saat itu Baru Klinting belum benar-benar memahami siapa dirinya. Ia hanya tahu bahwa ia lapar.
Ia hanya tahu bahwa ia kesepian. Ia hanya tahu bahwa seluruh desa membencinya tanpa pernah bertanya apa salahnya. Hari demi hari berlalu. Musim berganti, sawah menguning lalu dipanen. Sungai meluap saat hujan, lalu kembali tenang saat kemarau. Desa itu terus hidup, terus berpesta, terus tertawa. Namun Baru Kelinting tetap berada di tempat yang sama, di luar lingkaran manusia. Dibuang, dilupakan, dianggap seperti bayangan buruk yang sebaiknya tidak pernah muncul. Suatu pagi, saat kabut masih menggantung rendah di atas sawah, Baru Kelinting terbangun dengan tubuh lemah. Perutnya terasa perih, bibirnya kering. Sudah terlalu lama ia tidak makan makanan yang layak. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya goyah. Ia memegang batang pohon di dekatnya, menarik nafas pelan, lalu menatap ke arah desa. Dari kejauhan, asap dapur mengepul dari rumah-rumah warga. Aroma nasi hangat terbawa angin. Ada bau lauk, sayur, dan makanan yang baru matang. Bagi warga desa, itu hanyalah aroma pagi biasa. Tapi bagi Baru Kelinting, itu seperti panggilan hidup. Ia menelan ludah. Kakinya mulai melangkah. Pelan, sangat pelan. Setiap langkah terasa berat. Bukan hanya karena tubuhnya lemah, tetapi juga karena ia tahu apa yang menunggunya di desa itu. Hinaan, usiran, tatapan jijik. Namun hari itu rasa lapar Baru Kelinting lebih kuat dari rasa takut. Baru Kelinting terus berjalan. Ia melewati jalan tanah yang basah oleh embun, melewati pagar bambu, melewati anak-anak yang sedang bermain. Begitu mereka melihatnya, permainan berhenti. Salah satu anak menunjuk ke arahnya. Itu dia, anak aneh itu datang lagi. Anak-anak lain tertawa. Satu batu kecil melayang dan jatuh di dekat kakinya. Baru Kelinting berhenti sebentar. Ia menunduk. Tidak marah, tidak menangis. Lalu ia kembali berjalan. Beberapa warga mulai keluar dari rumah. Mereka memandangnya seolah ia membawa penyakit. Seorang perempuan tua menutup hidungnya. Seorang pria berteriak dari jauhan. "Untuk apa kau datang ke sini?" Baru Kelinting tidak langsung menjawab. Tenggorokannya kering. Ia hanya mengangkat wajahnya pelan dan berkata dengan suara hampir hilang, "Aku lapar." Kalimat itu sederhana, sangat sederhana. Ia tidak meminta emas, tidak meminta rumah, tidak meminta penghormatan. Ia hanya meminta sedikit makanan. Namun di desa itu, bahkan rasa lapar seorang anak pun tidak cukup untuk membangunkan belas kasihan mereka. Seorang laki-laki tertawa kasar. "Lapar? Pergi ke hutan sana, makan akar." Yang lain menyahut, "Jangan beri dia apa-apa, nanti desa ini kena sial." Baru Kelinting menatap mereka satu persatu. Di matanya tidak ada kebencian. Belum. Yang ada hanyalah kelelahan. Kelelahan seorang anak yang terlalu lama ditolak. Ia melanjutkan langkahnya. Di tengah desa ia melihat sesuatu yang membuat perutnya semakin perih. Warga sedang bersiap mengadakan pesta besar. Ada daun pisang dibentangkan, ada nasi ditumpuk, ada berbagai hidangan disusun. Orang-orang tertawa, bercanda, dan saling memanggil. Seolah seluruh desa sedang merayakan kebahagiaan. Baru Kelinting berdiri di pinggir keramaian. Untuk sesaat, ia hanya diam. Ia melihat makanan itu, ia melihat wajah-wajah gembira itu. Ia melihat manusia-manusia yang mampu tertawa begitu lepas, sementara dirinya bahkan tidak tahu apakah hari itu ia bisa bertahan hidup. Lalu, dengan seluruh sisa keberanian yang ia miliki, ia mendekat. Beberapa orang langsung memperhatikannya. Tawa pun mulai menghilang. Suasana berubah. Seolah kehadirannya merusak pesta. Baru Kelinting berhenti di depan beberapa warga. Kepalanya tertunduk. Suaranya pelan. "Tolong, beri aku sedikit makanan." Hening. Beberapa detik berlalu. Lalu terdengar tawa.
Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang tajam. Tawa yang merendahkan. Dia minta makan. Lihat tubuhnya. Jangan dekat-dekat dengan makanan, nanti semuanya kotor. Baru Kelinting memejamkan mata. Ia masih menahan diri. Ia masih berharap ada satu orang saja yang punya hati. Satu orang saja. Namun semakin lama ia berdiri, semakin keras hinaan itu terdengar. Seseorang mendorong bahunya. Pergi. Baru Kelinting hampir jatuh. Ia menahan tubuhnya, lalu menatap orang itu. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan amarah yang meledak, bukan pula tangisan, namun luka yang sudah terlalu dalam. Luka yang diam-diam berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Namun sebelum sesuatu itu bangkit, terdengar suara pelan dari belakang keramaian. Berhenti. Semua orang menoleh. Pesta di desa itu seharusnya menjadi hari penuh sukacita. Sejak pagi, warga telah sibuk menyiapkan segala sesuatu. Para lelaki memotong kayu, memasang bambu dan menyiapkan tempat berkumpul di lapangan desa. Para perempuan memasak di dapur-dapur besar, menanak nasi, menyiapkan sayur, lauk, dan hidangan terbaik yang mereka punya. Anak-anak berlari-lari di antara rumah, tertawa tanpa tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir bagi banyak hal yang mereka kenal. Langit cerah, angin bergerak lembut, burung-burung beterbangan di atas sawah. Tidak ada tanda-tanda bencana. Tidak ada yang menyangka bahwa tanah yang mereka injak akan segera hilang di bawah air. Di tengah pesta itu, para warga merasa begitu bangga atas kehidupan mereka. Mereka merasa desa mereka adalah desa pilihan. Tanah mereka subur, panen mereka berhasil, hidup mereka makmur. Namun kemakmuran sering membuat manusia lupa. Lupa bahwa apa yang mereka punya bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Lupa bahwa makanan yang memenuhi meja tidak ada artinya jika hati mereka kosong. Lupa bahwa kadang ujian terbesar bukan datang dalam bentuk badai, tetapi dalam bentuk seseorang yang datang meminta pertolongan. Dan hari itu, ujian itu datang dalam wujud baru Kelinting. Ketika ia memasuki area pesta, suasana yang awalnya riuh perlahan meredah. Tawa yang tadinya terdengar nyaring berubah menjadi bisikan. Orang-orang mulai saling melirik. Baru Kelinting berdiri di pinggir keramaian dengan pakaian lusuh dan tubuh lemah. Matanya memandang makanan yang tersusun di hadapannya. Ia menahan perutnya yang perih. Sisa tenaga di tubuhnya hampir habis. Ia tahu ia tidak diinginkan. Ia tahu kehadirannya membuat orang-orang tidak nyaman. Namun ia juga tahu jika ia tidak makan hari itu, mungkin tubuhnya tidak akan sanggup lagi. Dengan suara pelan, ia berkata, "Bolehkah aku meminta sedikit makanan?" Tidak ada yang menjawab dengan belas kasihan. Seorang pemuda menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa. "Kau datang ke pesta kami dengan rupa seperti itu?" Yang lain ikut tertawa. "Pergi sana, tempatmu bukan di sini." Baru Kelinting menunduk. Ia mencoba bertahan. "Tolong, sedikit saja. Aku sangat lapar." Namun permintaan itu justru membuat mereka semakin merasa berkuasa. Salah satu warga mengambil sisa makanan dari wadah, lalu melemparkannya ke tanah. "Kalau lapar, makan itu." Beberapa orang tertawa keras. Baru Kelinting memandang makanan yang jatuh di tanah. Debu menempel di atasnya. Bagi orang-orang itu, mungkin itu hanya lelucon. Namun bagi Baru Kelinting, itu adalah batas antara manusia dan kehilangan kemanusiaan. Ia tidak mengambil makanan itu. Ia hanya menatapnya, lalu menatap warga yang tertawa. Ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dadanya. Sesuatu yang panas, sesuatu yang lama terkubur. Namun sekali lagi ia menahannya. Karena jauh di dalam hatinya, Baru Kelinting masih ingin percaya bahwa tidak semua manusia sekejam itu. Ia masih menunggu. Mungkin ada seseorang yang akan berkata, "Sudah, jangan begitu." Mungkin ada seseorang yang akan memberinya makanan dengan tulus. Mungkin ada seseorang yang akan melihatnya bukan sebagai makhluk aneh, tetapi sebagai anak yang kelaparan. Namun semakin lama ia berdiri, semakin jelas jawabannya. Tidak ada. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli.
Mereka terlalu sibuk menjaga kebanggaan mereka, terlalu sibuk mempertahankan rasa jijik mereka, terlalu sibuk menganggap diri mereka lebih tinggi. Baru Kelinting mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi, dan ketika ia hampir berbalik pergi, suara nenek tua itu terdengar. "Tunggu, Nak." Suara itu tidak keras, namun cukup untuk menghentikan langkahnya. Nenek tua itu berjalan pelan mendekat. Beberapa warga mencoba menahannya. "Jangan dekat-dekat, Nek. Biarkan saja dia pergi. Untuk apa menolong anak seperti itu?" Nenek itu tidak menjawab. Ia tetap berjalan. Setiap langkahnya lambat, tetapi pasti. Di tangannya ada bungkusan makanan sederhana. Bukan hidangan terbaik dari pesta itu. Bukan makanan mewah. Hanya nasi seadanya, lauk kecil dan air minum. Namun, sesuatu yang sederhana jika diberikan dengan hati bisa menjadi lebih besar dari semua kemewahan. Nenek tua itu berdiri di depan Baru Kelinting. "Ambillah," katanya. Baru Kelinting tidak langsung menerima. Ia menatap wajah nenek tua itu, seolah mencari apakah ada kebohongan di sana. Apakah ini hanya jebakan? Apakah setelah ia mengambil makanan itu, orang-orang akan kembali tertawa? Namun mata nenek tua itu bersih. Tidak ada jijik, tidak ada takut, tidak ada hinaan. Hanya belas kasihan. Akhirnya Baru Kelinting menerima makanan itu. "Terima kasih," ucapnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Nenek tua itu tersenyum. "Makanlah dulu, orang lapar tidak boleh ditunda." Kalimat sederhana itu menghantam hati Baru Kelinting lebih dalam daripada hinaan warga. Karena selama ini tidak ada yang peduli apakah ia lapar atau tidak. Tidak ada yang peduli apakah ia sakit atau tidak. Tidak ada yang peduli apakah ia masih hidup atau sudah mati. Tetapi nenek tua itu peduli. Baru Kelinting duduk di tepi tempat pesta. Ia makan pelan-pelan. Setiap suapan ia kunyah dengan hati-hati, seolah makanan itu akan menghilang. Warga masih memperhatikannya dengan wajah tidak suka. Beberapa orang mulai bergerutu. Nenek itu selalu ikut campur. Kalau nanti terjadi apa-apa, dia yang harus bertanggung jawab. Anak seperti itu seharusnya tidak diberi makan. Baru Kelinting mendengar semuanya. Ia selalu mendengar. Selama hidupnya, ia terlalu sering mendengar kata-kata yang menyakitkan. Namun kali ini berbeda. Kali ini setiap hinaan terasa seperti batu yang ditumpuk di atas dada. 1 batu, 2 batu, 3 batu. Sampai akhirnya dada itu terasa hampir pecah. Setelah selesai makan, Baru Kelinting berdiri perlahan. Tubuhnya sedikit lebih kuat, tetapi wajahnya berubah. Bukan menjadi marah, justru menjadi tenang. Terlalu tenang. Nenek tua itu memperhatikannya. Ada rasa cemas di matanya. "Nak, pergilah dari sini. Mereka tidak akan berhenti menyakitimu." Baru Kelinting menatapnya. Lama. Lalu ia berkata pelan, "Nek, sudah baik kepadaku." Nenek tua itu mengangguk sedikit. "Tidak perlu membalas apapun. Pergi saja, selamatkan dirimu." Baru Kelinting menunduk. Lalu dari tangannya, ia mengambil sebuah tongkat. Tongkat itu tampak biasa, tidak besar, tidak berkilau, tidak terlihat seperti benda sakti. Hanya sebatang tongkat kayu yang mungkin bagi orang lain tidak ada nilainya. Namun saat tongkat itu berada di tangan Baru Kelinting, suasana di sekitarnya terasa berubah. Angin yang tadi lembut mendadak menjadi dingin. Daun-daun bergerak tanpa suara. Beberapa orang mulai memperhatikan. Apa yang akan dia lakukan? Baru Kelinting berjalan menuju tengah lapangan desa. Langkahnya pelan, tidak terburu-buru. Setiap orang yang ia lewati menatapnya dengan heran. Di tengah lapangan ia berhenti. Lalu menancapkan tongkat itu ke tanah. Tidak keras, tidak dalam. Namun anehnya saat ujung tongkat menyentuh tanah, terdengar bunyi kecil yang membuat beberapa orang merinding. Seperti bunyi bumi yang menahan nafas. Baru Kelinting menatap seluruh warga. Pertama kalinya ia berbicara dengan suara yang lebih jelas. "Jika ada di antara kalian yang bisa mencabut tongkat ini, aku akan pergi dari desa ini dan tidak akan pernah kembali." Warga terdiam. Lalu seperti biasa, tawa muncul. Tantangan macam apa itu? Hanya mencabut tongkat. Anak aneh ini benar-benar kehilangan akal. Seorang pria berbadan besar maju lebih dulu. Ia adalah salah satu orang terkuat di desa itu.
Dengan sombong ia meludah ke tanah, lalu memegang tongkat itu. "Lihat baik-baik, aku akan mencabutnya dengan satu tangan." Warga tertawa dan bersorak. Pria itu menarik tongkat. Tongkat itu tidak bergerak. Ia mengerutkan dahi, lalu menarik lebih kuat. Tetap tidak bergerak. Tawa mulai mengecil. Pria itu menggunakan dua tangan. Otot lengannya menegang. Kakinya menekan tanah. Wajahnya memerah. Namun tongkat itu tetap diam, seolah tidak tertancap di tanah, melainkan tertancap di jantung bumi. Warga mulai berbisik. Kenapa tidak bisa? Apakah dia pura-pura? Coba yang lain. Satu orang maju, gagal. Dua orang maju, gagal. Tiga orang menarik bersama, tetap gagal. Semakin banyak yang mencoba, semakin kuat rasa malu mereka. Tawa yang tadi menghina perlahan berubah menjadi gelisah. Gelisah berubah menjadi marah. Karena manusia sombong paling tidak suka dipermalukan, apalagi oleh seseorang yang selama ini mereka anggap lebih rendah. Salah satu warga menunjuk Baru Kelinting. "Ini pasti sihir." Yang lain menyahut, "Dia membawa kutukan. Usir dia. Jangan biarkan dia tinggal di sini." Suara-suara marah semakin keras, namun Baru Kelinting tidak mundur. Ia berdiri diam di dekat tongkat itu. Nenek tua mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendekat sedikit dan berkata pelan, "Nak, cukup. Pergilah." Baru Kelinting menatapnya. Di wajahnya ada kesedihan yang sangat dalam. "Nek, aku sudah memberi mereka kesempatan." Nenek tua itu terdiam. Kalimat itu membuat tubuhnya merinding, karena dalam suara Baru Kelinting, ia tidak lagi mendengar suara anak kelaparan. Ia mendengar sesuatu yang lebih tua, lebih berat, lebih dalam. Seolah suara itu datang bukan hanya dari mulut seorang anak, tetapi dari dasar bumi yang selama ini menunggu untuk berbicara. Warga terus. Lapangan desa yang beberapa saat lalu terpenuhi tawa, kini berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Tongkat kecil itu masih berdiri di tengah tanah. Sederhana, diam, namun semakin lama, tongkat itu terasa seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Tidak ada ukiran aneh, tidak ada cahaya, tidak ada suara keras. Namun semua orang bisa merasakan bahwa benda itu menyimpan sesuatu yang membuat udara menjadi berat. Warga yang tadi tertawa kini mulai kehilangan keberanian. Bukan karena mereka mengakui kesalahan, tetapi karena kesombongan mereka terluka. Mereka tidak rela dikalahkan oleh seorang anak yang selama ini mereka hina. Seorang pemuda maju dengan wajah merah. "Minggir, kalian semua lemah." Ia menggenggam tongkat itu, menariknya kuat-kuat. Tanah di sekitar kakinya terinjak dalam. Urat di lehernya menegang, napasnya memburu. Namun tongkat itu tetap tidak bergerak. Pemuda itu menarik lagi, lebih keras, lebih kasar. Tetap gagal. Beberapa orang mulai tertawa kecil, bukan kepada Baru Kelinting, tetapi kepada pemuda itu. Tawa itu membuatnya semakin marah. Ia menendang tanah, lalu menunjuk Baru Kelinting. "Kau melakukan sesuatu pada tongkat ini." Baru Kelinting menatapnya datar. "Aku hanya menancapkannya." Jawaban itu membuat suasana semakin panas. Seorang lelaki tua yang dianggap bijak oleh warga maju. Ia menatap tongkat itu dengan serius, lalu berkata, "Benda ini tidak wajar. Anak itu pasti menggunakan ilmu hitam." Begitu kata ilmu hitam terdengar, warga langsung gaduh. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya takut. Dan manusia yang takut seringkali mencari kambing hitam. Mereka tidak bertanya mengapa seorang anak lapar bisa sampai diperlakukan seperti itu. Mereka tidak bertanya mengapa hati mereka begitu keras. Mereka tidak bertanya apakah mungkin semua ini adalah peringatan. Mereka hanya mencari alasan untuk tetap merasa benar. "Usir dia, bakar tongkatnya, seret anak itu keluar desa." Beberapa orang mulai bergerak mendekati Baru Kelinting. Nenek tua yang sejak tadi berdiri cemas segera menghadang sebisanya. "Jangan, dia hanya anak-anak." Salah satu warga membentak, "Minggir, Nek, kau terlalu membelanya." Nenek itu tidak mundur. Dengan tubuh lemah, ia tetap berdiri di depan Baru Kelinting. Namun Baru Kelinting menyentuh pelan bahu nenek itu. "Nek, jangan berdiri di depanku." Nenek itu menoleh, matanya berkaca-kaca.
"Nak, pergilah. Tolong, jangan lakukan apapun." Baru Kelinting diam. Untuk sesaat, wajahnya kembali seperti anak kecil. Anak yang lelah, anak yang ingin dipercaya, anak yang mungkin jauh di dalam hati masih berharap semua ini bisa berhenti. Namun suara warga kembali menghantam. "Lihat, dia bersembunyi di belakang nenek tua. Dasar pengecut, makhluk pembawa sial." Kalimat terakhir itu membuat Baru Kelinting menutup mata. Pelan, sangat pelan. Seolah ia sedang mengunci sesuatu di dalam dirinya. Ketika matanya terbuka kembali, tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan anak yang meminta belas kasihan. Bukan lagi tatapan seseorang yang berharap diterima. Tatapan itu dingin, terlalu dingin untuk anak seusianya. Ia berjalan melewati nenek tua menuju tongkat yang tertancap di tengah lapangan. Setiap langkahnya membuat suasana semakin sunyi. Aneh, padahal warga masih banyak, tetapi seolah suara mereka tertelan oleh sesuatu yang lebih besar. Angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang tadi bergerak menjadi diam. Burung-burung yang biasa terdengar di sekitar desa pun menghilang dari suara. Alam seperti ikut menunggu. Baru Kelinting berdiri di depan tongkat itu. Lalu ia menatap warga. "Terakhir kali aku bertanya," suaranya pelan, namun semua orang mendengar. "Apakah masih ada di antara kalian yang ingin mencabut tongkat ini?" Tidak ada yang menjawab. Mereka saling pandang. Beberapa tampak ragu, beberapa masih marah, namun tidak ada yang maju. Baru Kelinting mengangguk kecil, seolah jawaban itu sudah cukup. Lalu ia berkata, "Kalau begitu, ingatlah hari ini." Nenek tua mulai gemetar. "Nak," Baru Kelinting menoleh kepadanya. Untuk satu-satunya orang yang pernah memberinya makanan, wajahnya melembut. "Nek, pergilah ke tempat yang lebih tinggi." Nenek itu terkejut. "Apa maksudmu?" "Pergilah sekarang." Ada tekanan dalam suara itu. Bukan bentakan, tetapi peringatan. Nenek itu ingin bertanya lagi, tetapi matanya menangkap sesuatu di wajah Baru Kelinting. Sesuatu yang membuatnya sadar bahwa waktu untuk bertanya sudah habis. Dengan langkah tertatih, nenek itu mundur. Beberapa warga melihatnya dan tertawa. "Lihat, nenek itu ketakutan." Mereka masih tertawa. Masih, bahkan ketika bumi mulai memberi tanda. Retakan kecil muncul di sekitar tongkat. Awalnya hampir tidak terlihat, hanya garis tipis di tanah. Namun Baru Kelinting melihatnya. Ia tahu, saat itu telah tiba. Seorang warga menunjuk tanah. "Hei, lihat itu." Retakan itu memanjang sedikit. Warga mulai terdiam. Baru Kelinting menggenggam tongkat. Tidak dengan tenaga besar, tidak dengan gerakan kasar. Ia hanya memegangnya seperti seseorang yang mengambil kembali sesuatu miliknya. Lalu ia menarik. Tongkat itu tercabut dengan mudah. Terlalu mudah. Seolah sejak awal, tongkat itu memang hanya menunggu tangannya. Untuk beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Warga menahan nafas. Seseorang tertawa gugup. Hanya begitu, namun tawa itu berhenti ketika terdengar suara dari bawah tanah. Bukan suara air, bukan suara batu, tapi suara gemuruh dalam. Seperti perut bumi sedang bergerak. Retakan di tanah melebar, debu naik. Beberapa warga mundur. Apa itu? Dari lubang kecil bekas tongkat, air mulai keluar. Setetes, lalu mengalir tipis. Salah satu warga mendekat dan menatapnya. Hanya air. Namun air itu tidak berhenti. Alirannya semakin besar. Tanah di sekitarnya mulai basah. Dalam hitungan detik, aliran kecil berubah menjadi semburan. Warga mundur panik. Air menyembur lebih tinggi, lebih deras, lebih gelap. Seolah ada sungai raksasa yang selama ini terkunci di bawah tanah dan kini menemukan jalan keluar. "Tutupi lubangnya," teriak seseorang. Beberapa orang mengambil tanah, batu, dan kayu. Mereka mencoba menutup lubang itu. Tapi sia-sia. Air menyembur lebih kuat, melemparkan batu dan tanah yang mereka tumpuk. Panik mulai menyebar. "Ambil cangkul, buat saluran, cepat." Mereka berlarian tanpa arah. Namun air tidak menunggu. Air mulai mengalir ke lapanan, menyentuh kaki warga,
masuk ke halaman rumah, menggenangi jalan tanah. Beberapa perempuan menjerit, anak-anak menangis. Para lelaki mencoba terlihat berani, tetapi wajah mereka pucat. Baru Kelinting berdiri tidak jauh dari lubang itu. Air mengalir di sekeliling kakinya, tetapi anehnya ia tidak tampak takut. Ia hanya menatap desa itu. Desa yang menolaknya, desa yang meludahinya, desa yang menertawakannya saat ia lapar. Kini desa itu mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia rasakan. Ketakutan, ketidakberdayaan, permohonan yang tidak didengar. Seorang warga mendekatinya dengan wajah panik. "Hentikan ini." Baru Kelinting menatapnya. "Kenapa?" Warga itu tercekak. "Ini desa kami." Baru Kelinting menjawab pelan. "Dan tadi, saat aku lapar, apakah aku bagian dari desa ini?" Warga itu tidak bisa menjawab. Air terus naik, setinggi mata kaki, lalu betis, lalu lutut. Pesta berubah menjadi kekacauan. Hidangan yang tadi mereka banggakan hanyut. Meja bambu roboh, peralatan masak terbawa arus. Api dapur padam, tawa menghilang digantikan jeritan. Orang-orang berlarian ke rumah masing-masing untuk menyelamatkan barang. Namun air lebih cepat. Ia masuk melalui pintu, mendorong perabotan, merobohkan dinding bambu, menghanyutkan apapun yang ringan. Warga yang tadi merasa kuat kini memanggil-manggil nama keluarga mereka dengan suara becah. "Anakku, ibu, tolong." Namun suara mereka bercampur dengan gemuruh air. Di tempat yang lebih tinggi, nenek tua berdiri sambil menatap semua itu dengan tubuh gemetar. Air mulai menelan desa, dan di tengah banjir yang semakin besar, baru Kelinting tetap berdiri. Namun tubuhnya mulai berubah. Awalnya warga tidak menyadarinya. Mereka terlalu sibuk menyelamatkan diri. Tetapi beberapa orang yang melihat ke arahnya mulai membeku. Kulit baru Kelinting tampak berkilau aneh terkena air. Matanya berubah tajam. Bayangan di belakang tubuhnya memanjang, seolah bukan bayangan anak kecil. Seseorang berbisik dengan suara gemetar. Dia bukan manusia. Baru Kelinting menutup mata. Dan ketika ia membukanya kembali, seluruh desa seperti melihat kebenaran yang selama ini mereka hina. Anak yang mereka anggap kutuk ternyata memang membawa kutukan. Namun kutukan itu tidak lahir dari dirinya sendiri. Kutukan itu dibangunkan oleh mereka, oleh kesombongan mereka, oleh kekejaman mereka, oleh pesta yang mereka rayakan di atas penderitaan seorang anak lapar. Air terus naik. Langit yang tadinya cerah mulai menggelap. Awan hitam berkumpul, air terus menyembur dari lubang bekas tongkat itu. Awalnya warga mengira itu hanya semburan kecil yang bisa mereka tutup dengan tanah, batu, atau kayu. Tapi semakin mereka berusaha menahannya, semakin besar air itu keluar. Seolah-olah di bawah desa mereka ada lautan raksasa yang selama ini dikurung, dan kini pintunya telah dibuka oleh tangan seorang anak yang mereka hina. Tanah bergetar. Retakan menjalar ke segala arah. Dari tengah lapangin desa, air menyebar seperti ular besar yang lapar. Ia masuk ke halaman rumah, melewati pagar bambu, menyapu peralatan pesta, lalu merambat ke jalan-jalan kecil yang biasa dilalui warga setiap hari. Orang-orang mulai panik. "Cepat, tutup lubangnya! Ambil batu besar! Bendung airnya!" Namun semua terlambat. Air tidak lagi keluar sebagai aliran biasa. Air itu menyembur dengan suara mengerikan, seperti raungan panjang dari dasar bumi. Setiap semburan membawa lumpur hitam, akar pohon yang tercabut, dan bau tanah basah yang sangat tajam. Di tengah kekacauan itu, baru Kelinting berdiri diam. Air mengalir di sekeliling kakinya. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Seorang lelaki yang tadi paling keras menghinanya, kini berlari ke arahnya dengan wajah pucat. "Hentikan! Apa yang kau lakukan pada desa kami?" Baru Kelinting menatapnya. Tatapannya dingin. "Desa kalian?" ucapnya pelan. "Saat aku lapar, apakah tempat ini juga desa untukku?" Lelaki itu terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Di belakangnya warga berteriak. Anak-anak menangis. Para ibu memanggil keluarga mereka. Para lelaki mencoba mengangkat barang berharga, namun air terus naik dan membuat langkah mereka semakin berat. Hidangan pesta yang tadi mereka banggakan hanyut begitu saja. Nasi, lauk,
meja bambu, tikar, kendi, semuanya terseret arus. Suara tawa yang tadi memenuhi desa kini berubah menjadi jeritan. Dan saat itulah, langit mulai berubah. Awan hitam berkumpul di atas desa. Angin berputar, daun-daun beterbangan. Burung-burung yang tadi hinggap di pepohonan tiba-tiba terbang menjauh seolah mereka lebih dulu tahu bahwa tempat itu tidak akan selamat. Baru Kelinting menunduk menatap air. Permukaan air mulai beriak aneh. Bukan karena angin, bukan karena arus, tapi karena sesuatu bergerak dari dalamnya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik tubuh kecilnya. Warga yang berada paling dekat mulai mundur. Apa itu? Lihat airnya! Permukaan air berputar membentuk pusaran. Dari tengah pusaran itu muncul suara rendah, dalam, dan panjang. Suara itu bukan suara manusia, bukan suara binatang biasa. Suara itu seperti gabungan gemuruh langit, retakan bumi, dan nafas makhluk purba yang baru terbangun dari tidur panjang. Baru Kelinting memejamkan mata. Tubuh kecilnya mulai bergetar. Kulitnya yang penuh luka perlahan berubah. Sisik-sisik halus yang selama ini membuat warga merasa jijik mulai bersinar samar. Matanya menajam. Bayangannya di atas air tidak lagi berbentuk anak kecil. Bayangan itu memanjang, membesar, melengkung seperti tubuh ular raksasa. Seorang perempuan menjerit, "Dia bukan manusia!" Warga lain ikut melihat. Dan untuk pertama kalinya, rasa jijik di wajah mereka berubah menjadi ketakutan murni. Baru Kelinting membuka mata. Suaranya berubah lebih berat, lebih dalam, seolah bukan hanya ia yang berbicara, tetapi sesuatu di dalam dirinya ikut bersuara. "Kalian melihat kulitku lalu menghinaku." Air naik sampai lutut beberapa warga. "Kalian melihat tubuhku lalu mengusirku." Air naik sampai pinggang beberapa warga. "Kalian melihat laparku lalu menertawakanku." Angin semakin kencang. "Sekarang lihatlah siapa yang sebenarnya kalian hina." Setelah kalimat itu selesai, tubuh Baru Kelinting diselimuti cahaya samar dari balik kabut air. Bukan cahaya terang yang indah, tetapi cahaya dingin yang membuat siapapun merinding. Air di sekelilingnya berputar semakin cepat. Tubuh kecil itu perlahan menghilang di balik semburan air. Lalu dari pusaran besar itu muncullah kepala naga. Besar, gelap, bersisik. Matanya menyala tajam seperti bara di dalam malam. Tanduknya melengkung, tubuhnya panjang menjulang dari air, dan sisik-sisiknya memantulkan warna kelam langit yang berubah gelap. Air menetes dari rahangnya. Nafasnya berat. Setiap hembusan nafas membuat permukaan air bergetar. Warga terpaku. Tidak ada yang berani bergerak. Makhluk yang selama ini mereka sebut anak pembawa sial, ternyata adalah naga yang menyamar dalam tubuh manusia. Naga itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Bayangannya menutupi sebagian desa. Di bawahnya, warga tampak kecil, lemah, dan tidak berdaya. Seorang warga jatuh berlutut. "Ampun!" Yang lain ikut bersujud. "Maafkan kami tidak tahu, kami salah." Tapi permohonan itu terdengar terlambat. Naga itu menatap mereka. Bukan dengan marah liar, bukan dengan nafsu menghancurkan, tapi dengan kesedihan yang telah membeku menjadi keputusan. Dari tempat yang lebih tinggi, nenek tua yang pernah memberi makan Baru Kelinting menyaksikan semua itu dengan air mata mengalir. Ia gemetar, bukan hanya karena takut, tetapi karena hatinya tahu, anak yang tadi ia tolong, kini telah menunjukkan wujud aslinya. Namun anehnya, naga itu tidak menatap nenek tua dengan murka. Saat matanya bertemu dengan mata nenek tua, tatapan naga itu melembut sesaat, seperti Baru Kelinting masih ada di dalam sana. Seperti anak lapar itu belum sepenuhnya hilang. Lalu naga itu menundukkan kepalanya sedikit, seolah memberi tanda kepada nenek tua untuk tetap menjauh dari air. Setelah itu, ia kembali menatap desa. Air kembali menyembur lebih besar. Rumah-rumah mulai roboh, dinding bambu terlepas, atap jerami hanyut, lumbung padi pecah dan isinya terbawa arus. Tanah yang tadi mereka banggakan sebagai tanah subur, kini lenyap perlahan tertutup air yang terus naik tanpa henti. Orang-orang berlarian ke bukit kecil di pinggir desa. Tapi jalan yang biasa mereka lalui telah berubah menjadi arus deras. Beberapa orang saling menarik tangan, beberapa terpeleset, beberapa kehilangan barang yang mereka bawa. Namun di tengah kekacauan itu, ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada banjir, penyesalan. Mereka mulai mengingat wajah anak kecil yang tadi berdiri dengan perut lapar. Mereka mulai mengingat makanan yang mereka lempar ke tanah. Mereka mulai mengingat tawa mereka sendiri, tawa yang kini berubah menjadi tangisan. Seorang pria tua memukul dadanya sendiri.
Kita yang memanggil bencana ini." Namun air tidak berhenti hanya karena manusia menyesal. Naga itu bergerak perlahan di tengah banjir. Tubuh panjangnya muncul dan tenggelam di antara arus. Setiap gerakannya membuat gelombang besar menghantam rumah-rumah. Namun ia tidak tampak seperti makhluk yang kehilangan kendali. Ia seperti penjaga hukuman, seperti bagian dari alam yang datang untuk menyeimbangkan kesombongan manusia. Langit semakin gelap, petir menyambar di jauhan. Suara gemuruh menyatu dengan raungan naga. Raungan itu membuat seluruh desa bergetar. Bukan raungan sekedar marah. Raungan itu terdengar seperti luka. Luka yang terlalu lama disimpan. Luka dari seorang anak yang tidak pernah diterima. Luka dari makhluk yang hanya meminta sedikit belas kasihan, tetapi justru diberi hinaan. Naga itu menunduk ke arah kerumunan warga yang terjebak di atas rumah-rumah. Salah satu dari mereka menangis. "Kami tidak tahu kau naga." Naga itu menjawab dengan suara dalam yang menggetarkan air. "Kalian tidak perlu tahu aku naga untuk memperlakukanku dengan belas kasihan." Kalimat itu membuat mereka terdiam, karena benar, kesalahan mereka bukan karena tidak mengenali kekuatan Baru Kelinting. Kesalahan mereka adalah karena mereka hanya mau menghormati sesuatu setelah tahu bahwa sesuatu itu berbahaya. Mereka tidak takut menyakiti yang lemah. Mereka hanya takut ketika yang lemah ternyata memiliki kuasa. Air terus naik. Atap-atap rumah mulai hilang. Pohon-pohon tumbang. Suara bambu patah terdengar dari segala arah. Desa itu tidak lagi tampak seperti desa. Ia berubah menjadi lautan keruh yang dipenuhi puing-puing, tangisan, dan bayangan naga raksasa yang bergerak di antara air. Di tengah semua itu, nenek tua memanggil dengan suara pecah. "Nak, Baru Kelinting!" Naga itu berhenti. Perlahan ia menoleh. Nenek tua berdiri di tempat tinggi, basah oleh hujan, dengan tubuh gemetar. "Cukup." Pagi datang dengan cara yang berbeda. Biasanya, desa itu bangun bersama kokok ayam, suara lesung, langkah petani menuju sawah, dan asap dapur yang mengepul dari rumah-rumah bambu. Namun, pagi itu, tidak ada lagi suara manusia. Tidak ada lagi jalan desa. Tidak ada lagi lapangan tempat anak-anak bermain. Tidak ada lagi rumah-rumah yang berdiri. Yang tersisa hanyalah hamparan air luas. Tenang. Sangat tenang. Seolah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Kabut tipis bergerak pelan di atas permukaan air. Matahari pagi muncul dari balik bukit, memantulkan cahaya pucat ke seluruh rawa yang baru lahir. Dari kejauhan, tempat itu tampak indah. Namun, keindahan itu menyimpan luka. Di bawah air yang tenang itu, ada desa yang terkubur. Ada rumah-rumah yang hilang. Ada pesta yang berubah menjadi ratapan. Ada manusia-manusia yang terlalu terlambat menyadari kesalahan mereka. Nenek tua berdiri di atas tanah tinggi, memandang hamparan air di hadapannya. Kedua kakinya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena semalaman ia menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Ia melihat seorang anak yang kelaparan berubah menjadi naga. Ia melihat desa yang sombong tenggelam dalam air. Ia melihat bagaimana satu kebaikan kecil menyelamatkannya dari akhir yang mengerikan. Air matanya jatuh. "Nak," bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya riak kecil di permukaan air. Namun nenek itu merasa Baru Kelinting masih ada di sana. Bukan sebagai anak kecil yang berdiri di pinggir pesta. Bukan sebagai naga raksasa yang meraung di tengah banjir. Tetapi sebagai roh dari tempat itu. Sebagai penjaga dari luka yang tidak boleh dilupakan. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari desa lain datang. Mereka berdiri di pinggir air dengan wajah ketakutan. Di sini dulu ada desa. Kemana semuanya pergi? Apa yang terjadi? Nenek tua menjadi satu-satunya saksi. Dengan suara lemah, ia menceritakan semuanya. Tentang anak lapar yang datang meminta makanan. Tentang warga yang menghina dan mengusirnya. Tentang tongkat yang tidak bisa dicabut. Tentang air yang keluar dari bumi. Dan tentang naga besar yang bangkit dari tengah desa. Awalnya, sebagian orang sulit percaya. Bagaimana mungkin satu desa bisa tenggelam karena seorang anak? Bagaimana mungkin anak itu berubah menjadi naga? Namun ketika mereka melihat hamparan air luas di depan mata mereka,
Tidak ada penjelasan lain yang terasa cukup. Air itu terlalu luas untuk disebut genangan, terlalu dalam untuk disebut banjir biasa, terlalu tenang untuk sesuatu yang lahir dari kehancuran. Maka sejak saat itu, orang-orang mulai menyebut tempat itu sebagai rawa yang penuh peninggalan luka. Rawa yang mengingatkan manusia agar tidak sombong. Rawa yang lahir dari kutukan dan air mata. Rawa Pening. Namun cerita tidak berhenti di sana. Sebab setelah desa itu tenggelam, banyak orang percaya bahwa naga baru kelinting tidak benar-benar pergi. Pada malam-malam tertentu, saat kabut turun sangat tebal dan bulan tertutup awan, penduduk sekitar sering melihat permukaan air bergerak sendiri. Bukan karena angin, bukan karena ikan, tetapi seperti ada tubuh besar yang melintas pelan di bawahnya. Kadang terdengar suara gemuruh rendah dari tengah rawa. Suara itu tidak keras, tetapi cukup membuat bulu kudut berdiri. Para nelayan tua mengatakan, jika seseorang terlalu sombong saat berada di dekat rawa, air akan mendadak beriak. Jika seseorang berkata kasar, angin akan berubah dingin. Jika seseorang mengejek kisah baru kelinting, perahu mereka bisa terasa berat, seolah ada sesuatu dari bawah air yang menahannya. Banyak yang percaya itu adalah peringatan dari naga yang pernah menjadi anak yang dihina. Peringatan bahwa Rawa Pening bukan hanya tempat air berkumpul, tetapi tempat ingatan disimpan. Ingatan tentang manusia yang lupa cara berbelas kasih. Nenek tua hidup beberapa tahun setelah kejadian itu. Ia tidak pernah lagi tinggal jauh dari rawa. Setiap hari, ia berjalan ke tepi air, membawa sedikit makanan, lalu meletakkannya di atas daun pisang. Orang-orang bertanya, "Untuk siapa makanan itu, Nek?" Nenek itu hanya menjawab pelan, "Untuk anak yang pernah kelaparan." Sebagian orang menganggapnya aneh, sebagian lagi menunduk penuh hormat. Karena mereka tahu, nenek itu bukan sekedar memberi makanan kepada air. Ia sedang menjaga ingatan. Ia sedang meminta agar manusia tidak mengulang dosa yang sama. Suatu senja, ketika langit berubah jingga dan permukaan rawa tampak seperti cermin besar, nenek itu datang seperti biasa. Tubuhnya semakin rentah, langkahnya semakin lambat. Namun ia tetap membawa bungkusan kecil berisi nasi sederhana. Ia duduk di tepi rawa. "Nak," ucapnya lirih, "apakah kau masih di sana?" Air tenang. Tidak ada jawaban. Nenek itu tersenyum sedih. "Aku tidak tahu apakah orang-orang akan mengingatmu sebagai anak atau sebagai naga. Tapi aku akan mengingatmu sebagai seseorang yang pernah lapar dan hanya ingin diperlakukan baik." Angin berhembus pelan. Permukaan air beriak kecil. Lalu dari tengah rawa muncul bayangan panjang. Sangat samar. Tidak muncul sepenuhnya. Hanya lekukan besar di bawah air, bergerak pelan seperti tubuh naga yang melintas dalam diam. Nenek tua tidak takut. Ia justru menunduk. Air matanya jatuh lagi. Bayangan itu berhenti sejenak di kejauhan, lalu menghilang. Sejak hari itu, nenek tua tidak pernah lagi melihat naga itu secara jelas. Namun ia percaya baru kelinting mendengarnya. Dan mungkin untuk pertama kalinya setelah semua kehancuran itu, hati naga tersebut sedikit tenang. Tahun berganti, generasi berganti. Orang-orang mulai datang ke Rawa Pening bukan hanya karena takut, tetapi juga karena ingin mengahami. Mereka melihat airnya, mereka melihat kabutnya, mereka mendengar cerita tentang naga dan tongkat. Mereka mendengar kisah nenek tua yang selamat karena satu kebaikan kecil. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, dari orang tua kepada anak, dari anak kepada cucu. Dan setiap kali cerita itu diceritakan, selalu ada pesan yang sama. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia tampak lemah. Jangan menghina seseorang hanya karena ia berbeda. Jangan menunggu tahu bahwa seseorang kuat, baru kemudian menghormatinya. Karena kebaikan seharusnya diberikan bukan karena takut akan akibatnya, tetapi karena hati manusia memang seharusnya begitu. Namun tetap saja, Rawa Pening didimpan misterinya sendiri. Ada malam-malam ketika kabut turun terlalu tebal. Ada waktu ketika air tiba-tiba beriak tanpa sebab. Ada suara berat dari tengah rawa yang membuat orang-orang terdiam. Dan setiap kali itu terjadi, para tetua akan berkata, "Jangan ribut, jangan sombong, penunggu rawa sedang lewat."
Mereka tidak menyebutnya makhluk jahat. Mereka tidak menyebutnya hantu. Mereka menyebutnya penjaga. Naga penjaga rawa pening. Baru kelinting. Makhluk yang lahir dari penolakan, bangkit dalam kutukan, namun meninggalkan pelajaran yang tidak pernah mati. Di akhir hidupnya, nenek tua pernah berkata kepada seorang anak kecil dari desa lain, "Air itu terlihat tenang, tapi jangan pernah lupa nak, di bawah ketenangan itu ada cerita tentang hati manusia. Kalau hati manusia baik, air memberi kehidupan. Tapi kalau hati manusia penuh sombong, air bisa menjadi hukuman." Anak itu menatap rawa dengan takut. "Apakah naganya masih ada, Nek?" Nenek tua tersenyum pelan. "Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi yang lebih penting, jangan sampai naga itu bangkit lagi di hati manusia." Kalimat itu menjadi pesan terakhirnya. Ketika nenek tua meninggal, orang-orang menguburkannya di tempat tinggi, tidak jauh dari tepi rawa. Mereka percaya, dari tempat itu, ia masih bisa melihat rawa pening, masih bisa menjaga cerita, masih bisa menjadi saksi bahwa satu kebaikan kecil pernah menyelamatkan satu nyawa. Dan rawa pening tetap ada. Airnya bergerak pelan, kabutnya turun setiap pagi, burung-burung terbang di atasnya, perahu-perahu kecil melintas di permukaannya. Namun bagi mereka yang tahu ceritanya, rawa pening bukan sekedar rawa. Ia adalah makam dari kesombongan. Ia adalah cermin bagi manusia. Ia adalah pengingat bahwa hinaan bisa memanggil bencana dan kebaikan bisa menjadi jalan keselamatan. Dan di kedalaman airnya, entah sebagai legenda, ingatan, atau sesuatu yang benar-benar masih hidup, bayangan naga itu tetap tinggal, menunggu, bukan untuk menyerang, bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa manusia yang kehilangan belas kasih bisa tenggelam oleh kesalahannya sendiri.